Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik pada tema 4E dengan materi cahaya. Materi ini ada di subtema 1. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, pada gambar itu ada lampu taman, ada bangku taman, ada pepohonan, rerumputan, dan lain-lain. Mengapa kita bisa melihat pohon, bangku taman, dan benda lainnya pada gambar tersebut? Kita dapat melihat benda-benda di malam hari karena adanya cahaya dari lampu yang dipantulkan oleh benda-benda tersebut dan ditangkap oleh mata kita. Lampu merupakan salah satu sumber cahaya. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Contoh sumber daya alami yang terbesar di bumi adalah matahari. Berikutnya, sumber cahaya yang alami adalah bintang. Ada juga sumber cahaya buatan seperti lampu, lilin, dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya di sekitar kalian ya. Kita dapat melihat benda di sekitar kita karena kita memiliki indera penglihatan. Indera penglihatan adalah mata. Apa saja bagian-bagian mata? Nah, bagian mata yang pertama ada kornea, lensa, pupil. Nah, pupil ini adalah lingkaran kecil yang bisa kalian lihat di mata kalian. Selanjutnya ada iris. Nah, warna mata kalian ditentukan oleh warna iris kalian. Selanjutnya ada retina dan ada syaraf-syaraf penglihatan. Fungsi pupil adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke retina. Pupil akan melebar atau membesar apabila jumlah cahaya yang masuk sedikit, seperti ketika dalam kegelapan. Dan pupil akan mengecil jika cahaya yang masuk banyak, seperti dalam keadaan terang. Jadi, ketika kita melihat dalam keadaan gelap, pupil kita akan melebar atau membesar. Sedangkan ketika kita melihat dalam keadaan terang, pupil kita akan mengecil. Cahaya memiliki 5 sifat. Sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat diuraikan. Sifat yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda-bending. Dan yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Pada video ini, kita akan mempelajari 2 sifat terlebih dahulu, yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat diuraikan. Simak baik-baik ya. Baik, kita akan membahas satu persatu. Terlebih dahulu, kita bahas cahaya dapat dipantulkan.
Pemantulan cahaya atau disebut juga dengan refleksi. Pemantulan cahaya merupakan peristiwa beloknya cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Pemantulan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis pemantulan, mari kita simak terlebih dahulu jenis-jenis sinar. Yang pertama ada sinar datang. Sinar datang adalah sinar yang menuju ke cermin. Selanjutnya ada istilah sinar pantul. Sinar pantul adalah sinar hasil pemantulan oleh cermin atau sinar yang meninggalkan cermin. Ada juga garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan permukaan cermin. Sekarang kita akan coba membahas pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan halus dan rata. Contohnya seperti cermin atau kaca. Di sini Ustadzah punya cermin atau kaca. Permukaannya datar, halus, dan rata. Sinar datang menuju ke cermin akan mengenai permukaan cermin, kemudian dipantulkan. Sinar pantul yang dihasilkan akan sejajar dan teratur dengan arah yang sama. Selanjutnya, pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan kasar dan tidak rata. Contohnya seperti kertas, kayu, atau plastik. Permukaan kayu, kertas, atau plastik tidak rata dan kasar. Sinar datang akan mengenai permukaan cermin. Sinar pantul yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak sejajar atau ke arah yang berbeda. Maka disebut dengan pemantulan baur. Selanjutnya sifat yang kedua, penguraian cahaya. Cahaya putih seperti cahaya matahari merupakan cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Sedangkan cahaya yang sudah tidak bisa dibagi lagi yaitu cahaya monokromatik. Cahaya putih tersusun atas spektrum-spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya atau disebut juga dengan dispersi cahaya secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Contoh lainnya yaitu cahaya pada balon air. Nah, ketika kalian membuat balon air dari air sabun dan kalian meniupnya di bawah sinar matahari, kalian akan melihat warna-warna pelangi pada balon tersebut. Peristiwa itu disebabkan oleh adanya penguraian cahaya. Kalian juga bisa melakukan percobaan penguraian cahaya. Alat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya putih matahari merupakan kumpulan warna adalah cakram warna. Ini adalah contoh cakram warna. Silahkan simak video berikut ini ya, contoh percobaan penguraian cahaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain kardus, kertas HVS atau kertas putih, jangka,
pensil, lem kertas, pewarna Magiku Hibiniu, gunting, penggaris, dan benang. Berikut langkah-langkah pembuatan cakram. Langkah pertama, buatlah garis sepanjang 10 cm pada kardus. Kemudian tandai tengah-tengahnya yaitu 5 cm. Buatlah lingkaran dengan menggunakan jangka. Caranya, letakkan ujung jarumnya pada tanda 5 cm tadi. Kemudian ujung pensilnya pada ujung garis. Putarlah jangka hingga membentuk sebuah lingkaran. Lakukan berulang putarannya hingga lingkarannya terlihat jelas. Langkah berikutnya, potonglah kardus yang sudah bergambar lingkaran itu dengan gunting. Hati-hati ya ketika memotong. Setelah itu, buat gambar lingkaran di kertas HVS dengan bantuan dari lingkaran kardus yang sudah kita buat. Kemudian, potong juga lingkaran di kertas HVS tersebut. Berikutnya, bagilah lingkaran pada kertas HVS dengan menggunakan penggaris menjadi 7 bagian. Usahakan setiap bagian sama besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian. Kemudian beri warna setiap bagiannya dengan warna pelangi dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian beri lem pada belakang gambar lingkaran. Ratakan lemnya ya. Kemudian tempelkan pada kardus yang sudah kita buat tadi. Rapikan ketika menempelkannya. Setelah itu, beri 2 lubang pada tengah-tengah lingkaran menggunakan jarum dari jangka. Hati-hati ketika menusukkannya ya. Kalian bisa minta bantuan orang tua jika kesulitan dalam membuat lubangnya. Setelah itu, pasangkan benang di kedua lubang seperti ini. Ini tampak depan dan ini tampak belakangnya. Tarik benang sesuai ukuran yang kalian inginkan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga ya. Kemudian potong ujung benang dengan gunting dan ikat kedua ujung benangnya. Kalian bisa memotong sisa dari ikatan benang tersebut. Kemudian tarik benang yang ada di belakang cakram sehingga menghasilkan panjang yang sama panjang antara depan dan belakangnya. Kemudian putar cakram ke satu arah berulang kali hingga benangnya tergulung dan memendek. Lakukan pelan-pelan saja tetapi berulang kali ya, agar tangan kalian tidak lelah. Setelah itu, tarik kedua ujung benang sehingga cakram akan berputar. Nah, kalian bisa lihat di situ putaran cakram menunjukkan warna putih, bukan lagi warna Magiku Hibiniu ya.
Berarti percobaan kalian telah berhasil jika cakram telah menunjukkan warna putih. Selamat mencoba. Tugas kalian hari ini adalah melakukan percobaan cakram warna. Videokan setiap langkah pembuatan cakram warna dan hasil dari percobaan kalian. Kemudian jangan lupa kirimkan video tersebut ke WA Japri Ustadzah ya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat. Ustadzah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kalian belajar.